Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemah jamaah masih harus sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang hormati dan yang muliakan para jamaah, khususnya para hadirin yang hadir pada malam hari ini, yaitu malam acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di musholla tercinta kita. Dan kita awali acara ini kita bersama-sama, yaitu memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita semua kesehatan, ya, kesempatan, keafiatan, sehingga lek malam niki para jamaah baik bini maupun bini laki hadir di musholla ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Selawat serta salam tak pula lupa kita haturkan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah, ya, agama Islam, ya, sebenarnya Islam ini para sebelum lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh gelap gulita para jamaah. Dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi terang. Bearan gelap niki jamaah bukan berarti gelap lampu daerah dilah zaman lain, luwih dilah lain. Namun jamaah yang dimaksud dengan gelap niki cara niki jamaah sikap adat niki para jamaah para dahulu nika bagus. Contohnya nika saknina jari budak, bahkan para perempuan yang masih muda yang umur 15 tahun 20 tahun niki jamaah ya jari lamun bahasa kasarno ya kadu aneh. Apa istilah jamaah? Itu kadu aneh, tegadu bebas. Siapapun yang mau, gratis tis. Dengan berkat datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya dipelihara, baik khususnya perempuan, ya. Jadi kalau memang tidak ada pernikahan, tidak dibolehkan untuk menggauli si perempuan niki. Waalaikumsalam. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita berselawat kepada beliau karena
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa mala", sesungguhnya para malaikat berselawat, "Shallu 'alan nabi", berselawat kepada baginda kita. Masa malaikat berselawat terus kita bila berselawat, bila jemaah berselawat, kita berselawat dengan selawat Jibril. Ada yang hafal lagi? Selawat Jibril ni ke bunyinya Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah Nabi Jibril, malaikat Jibril berselawat kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini jamaah, selawat niki yang paling luar biasa. Sekali berselawat niki jamaah akan dibalas dengan 10 kebaikan, 10 dihapus kejahatan, dan ditinggi derajat kita 10 jamaah. Itulah selawat. Bahkan selawat niki jamaah walaupun berjorak-jorak ucapin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina, berjorak-jorak niki jamaah tebing mau pahala khusus untuk selawat. Lamun selain lamun dek husuk jangan dek tebing mau pahala. Lamun berselawat oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat berjorak, dapat ngumbe-ngumbe jamaah tebing pahala. Itulah selawat kita kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin yang saya hormati, muliakan, nggih. Malam ini adalah malam Isra Mi'raj, ya. Isra artinya Nabi perjalanan, nggih. Isra artinya naiknya Rasulullah, nggih. Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi dari kota Mekah menuju kota Madinah. Nah, di kota Madinah lah beliau naik ke naik ke langit yang ke-7, nggih. Ngumbe ni ke jamaah tumbe Rasulullah naik, nggih. Nek bara ite lalu jo kaparan lalu santai jo Amerika lalu jalan-jalan. Nek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan para masyarakatnya agar mendapatkan hidayah, diberikan petunjuk, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit ke-7 menuju Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya Rasulullah yang diberikan penglihatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nggih jamaah, seantar Rasulullah nika yaitu Jibril, ya. Jibril jauh Rasulullah memakai burak, nggih. Taunaran burak nika bara jarang lah modern nggih, lagu berdua sayap. Ia jauh nika yang dimana burak nika kebelik sayap doa ni ke jamaah antara dunia langit yang ke-7 anu doan apa naran kletek nggih. Ia kadun Rasulullah menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwa malaikat Jibril mengatakan, saya tidak mampu, bahasa beliau, untuk saya bisa bawamu ya Rasulullah ke hadapan Allah. Jadi malaikat Jibril ke jamaah sampai langit yang pertama, jarin Rasulullah naik dengan yang lain lagi, jarin malaikat Jibril ikin dek mampu.
Itulah kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah telah memberikan oleh Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW, tentang yang pertama tentang sholat, yaitu sholat 5 waktu sehari semalam. Bahkan niki sebelum sholat niki sebenar 5 waktu, 35 sebenar. Lagu berapa kali Rasulullah turun naik karena kalau 35 kali niki sejelas malam kerjakan oleh masyarakat saya, bahasa Rasulullah dek mampu ya Allah. Lalu bahkan di dalam riwayat itu sekitar 7 kali Rasulullah menghadap ke Allah Subhanahu wa taala untuk meminta jangan sampai perintah ini tidak mampu yang dikerjakan oleh masyarakatnya, kaum muslimin pada waktu itu, sehingga melaporlah Rasulullah ada ringanan. Terus yang kedua 20 waktu sejenis malam. Yang telu 7 olas, keempat 10, terakhir 5 waktu sejelos malam. Bahkan niki 5 waktu jamaah, ya Allah, sulit tidak niki jamaah, terutama Isa, karena niki jamaah Isa niki paling luwih waktu lagu biasa lamun begawian niki bare oleh parang dini hari lagu bare pas ngase jam 3 malam niki, ya Allah kabon. Itulah keberat niki jamaah sholat niki. Lagu sholat adalah tiang agama. Lamun sholat niki jamaah lamun tinggalan nih jamaah, ya Allah, ibaratkan pondasi. Lamun pondasi rumah atau pondasi balik niki jamaah ini berdiri kokoh. Dan ini saya ngalamun dasar niki di arah balik niki ini nabi arah berdiri tegak dengan kuat. Itulah ibaratan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya agar beliau agar melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Bahkan di dalam riwayat niki Rasulullah ketika nafiaran detik-detik akan meninggal, beliau untuk merintahkan untuk sholat umatku. Jadi maksudnya kerjakanlah sholat 5 waktu sehari semalam. Hidup niki jamaah, hidup niki arak sementara. Apa nih lagu nika? Adik-adik? Sementara lupa anak-anakku nih. Apa nih sementara nah? Hidup di dunia ini hanya sementara. Apa nih? Lupaan. Tetap bilang malam tebing. Lagu yang luar biasa yang mempunyai makna. Hidup di dunia lamun tendek kerjakan kewajiban apunin Siti Fatimah apunin biasa lamun nara barang nikin menjerang ke kurang-kurang lupa lah. Apunin mandi di kali rambutnya basah, tidak sholat apunin, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Bilangnya hidup niki sementara. Apa dong terjauh lama lamun dah mati? Amal jariah, jamaah amal jariah. Rasulullah melalui dari sahabat beliau yaitu Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, ya. Hadis ini dari Abu Hurairah
Ini beliau sahabat yang luar biasa, sahabat paling kodek, paling cendek, paling muda. Ini cerita arak cerita sekedi melek dengan cerita sekedi. Cerita Abu Hurairah niki ya paraneno itu kelelean isi sahabat-sahabat lain. Jadi sahabat-sahabat lain karena kecilnya beliau ketika Abu Hurairah niki naik pohon pinang. Tahu dari pohon pinang? Apa itu orang pinang nika? Pohon pohon buah. No kan ara idap-idap pengajian ara jalin. Iya milik tengah. Pohon buah nika ya tahun naik Abu Hurairah niki. Lalu bau buah ndek lalu bau emas. Tersuruh si Rasulullah. Terus sampai nolak tengah-tengah karena juga niki aparan ini kayu nih pohon buah niki ya tinggi. Sekitar 10 meter lah. Sampai noleh pucuk tekelelean isi aparan, isi sahabat. Kembek saya ngasih kode ini. Lamun salah mun bahasa nanino aparan sama nino lagu wah toa lah menu. Apa nu dengan apa rasa kode lagu memang cerai deh. Iya kode mungkin deh 2 meter, setengah meter. Si kode aja deh aneh. No. Iya wah. Ya arah ya itu kurang-kurang anu dan sak cerdil-cerdil nah menolah koden tekelelean sehingga pada waktu nu beli angin terjauh si angin biasalah munite ingat batur dan terus terjauh si angin kan kelelek kan. Nah itulah para sahabat kelelek. Terus datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatku, para saudaraku, dendik kelelean Abu Hurairah ni. Dakan mentia bahasa Rasulullah sandal neno yang melebihi pahalanya 700.000 tahun kalian akan menempuh surga. Itulah pahala dari sandal neno doang. Ini berumbia nih, namun sandal doang pahala begitulah besarnya pahalanya. Aparan neno 7.000 yang pok dait surga ia kebelik pahala sandal neno sandal Abu Hurairah. Seketika itulah para sahabat diam karena itulah pahalanya Abu Hurairah. Jadi hadis ini melalui Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, idza mata banu Adam, bahasa Rasulullah, apabila mati anak Adam, bahasa Rasulullah, in qata'a amaluhu, putus amalnya, bahasa Rasulullah. Jadi ketika kita mati wahde arah dunia ni oleh kubur tahun putus amal ni ke jamaah, amal solat letak putus, amal yang lain-lain putus, illa min salasin, kecuali arah telun deh putus para jamaah. Sampai nikah pertama sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Biar sedekah jariyah nikah lamun tebing pondok pesantren minimal lah 1.000. Itulah sedekah jariyah akan mengalir kelak ketika kita meninggal dunia. Inilah sedekahmu kemarin ketika kamu bersedekah di pondok pesantren atau bersedekah le masjid, atau le musalla sanyangkan terbangun, mungkin cerita atau berita niki musalla niki akan dibangun nanti katanya. Sila berbondong-bondong dalam kebaikan niki. Amal jariah ni kan dek putus niki jamaah. Dan katoh mate akan kita lihat kelak. Inilah walaupun 1.000 niki jamaah.
Dek akan napiaran dek akan dihapus oleh Allah. Apalagi dalam Al-Quran, walaupun sekecil biji zarah atau lamun bahasa nanino biji jagung ni kebelek paha aparan no amal oleh dunia ni akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul akhir atau di alam kubur jamaah. Yuk, kok tahu nano Ustaz Majid tahu. Saya ingat kita wah dengar oleh guru bahwa inilah orang-orang yang tidak akan putus amalnya, yaitu orang yang mengerjakan yaitu amal jariyah nika. Sak kedua niki jamaah sampai putus walaupun itu mati. Nggih, dapat wah mati dan putus. Sak kedua apa? Awaladin sholihin yada'ulah, yaitu anak yang soleh, anak yang soleh mendoakan orang tua. Dek putus lama-lama mati. Ketika kita dulu ketika dunia kita mendoakan kedua orang tua. Wah, biasa kita ni taparang berdosa oleh orang tua, bahkan lain masih kodek-kodeknya yang sendiri kirang ta apa aran no napiaran kirang ta silik nah aneh maruan mulik dedek kedek doang lo kita kirang masih SD no nya ke maghrib masih kedek silik ta ina. Ya Allah, naudzubillah min zalik, naudzubillah min zalik. Sila jamaah misal mutuah oleh niki sang ara oleh kita pada jamaah sang ara sandekiran kedeman bedemen oleh dengan toa sila saling maafin karena tidak ada bahasa Allah Subhanahu wa taala tidak ada dosa yang paling besar apabila ia meminta ampun kepadanya, khususnya kepada sesama manusia selama dia masih hidup. Jadi lamun teh mati niki jamaah bakal lamun teh mati dengan toa niki lamun deman minta ampun, minta persetujuan niki jamaah untuk mohon maaf niki wallahu alam niki jamaah aden sila niki mungkin mudah-mudahan oleh datang niki maupun yang tidak hadir mendengarkan tausiah niki mudah-mudahan untuk saling maafin ujuk dengan toa baik dengan toa asli maupun dengan toa yang sampai mentoa niki sengah lamun merari barat tiang itu kan merari. Jadi dua dengan toa yaitu dengan toa asli maupun dengan toa mentoa itulah karena sama-sama kita berbakti kepadanya. Sila lamun arah itu amalan yang tidak putus ketika seorang anak mendoakan orang tuanya. Jamaah niki sila hendak anak-anak kita untuk mendorong untuk berikan pengajaran yang baik atau kesolah yang tempat yang memang mengajarkan akhlakul karimah. Jauh juk madrasah, jauh juk pondok, pesantren, aden sak tebing, sak luar biasa, aden sida jamaah ndek derugi nggih. Jare luar sak lahirin dakak tiang niki jamaah bini, dakak tiang laki-laki tahu ke idam sak lahir niki jamaah. Idam dah lagu dek tahu sarasen, pernah gerasen. Idam niki ya Allah, sak melahirkan niki barak dalam hadis niki sehidup semati munin. Ya Allah, aden ibu-ibu, bapak-bapak, aden sandek aparan no nyesel muri, ndek nyesel belakang, nyesel bejulu. Wah harap beketuan, ya kembali nyesel nu le muri Pak Guru, harap dengan beketuan le lombok. Iya namanya nyesal itu di belakang. Jadi sila jamaah ibu-ibu, bapak-bapak
pesekolah, pengaji memang tempat yang mengajarkan akhlakul karimah. Saya ingat ini orang zaman Barabasan Al-Maghfurullah Maulana Syekh pendiri Nahdlatul Wathon, bahasa beliau zaman niki zaman munkarat, memerlukan banyak selawat, bertaubat, mengingat Allah setiap saat. Saya ingat oleh desa maupun oleh karena kenapa? Karena didikan orang tua kurang mendorong anaknya untuk mempersekolahkan tempat amal yang bagus, tempat-tempat yang akhlakul karimah. Kita melihat anak-anak di jalanan rasa mabuk-mabukan, rasa minum-minuman, padam, mabuk-mabukan, apa yang rasa jauh, berang, rasa maling, rasa ada macam. Gara-gara apa? Kita kurang memperhatikan anak. Sila ada dia hanya murid, ada persekolahkan, karena Allah telah menjamin niti jamaah apabila anak-anak yang sekolah di tempat yang memang akhlakul karimah didepankan, akan dijamin rezeki bapak-bapak, ibu-ibu. Bahkan ini dengar oleh wali santri dengan tiang mengajar di Lombok, ini pengakuan ini zaman dikuah kedua nasi tiang pengakuan wali santri berkat yang jauh oleh pondok pesantren nunin. Rizki ndek nuah ndek arak tetap narak, unin bilang jelo unin dengan ini. Bahkan orang ini orang yang sederhana, orang yang pas-pasan, lagu berkat unin jauh ujuk aparan di pondok pesantren, rizkiku berlimpah. Itulah ya janji Allah itu tidak pernah diingkari. Jalin lamun persekolah insyaallah ada saja rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara anak-anak kita yang sekolah mengaji maupun sekolah, karena doa yang dalam mode arah anak desa pesekolah oleh jauh, misalnya oleh Lombok atau oleh desa mondok, pas ketika pelunggu niki nelpon niki enggak ada suruh niki jamaah, pas nelpon ketua kesehatan terus sama terakhir niki doa, karena doa ya bahasa Rasulullah, doa anak yang sekolah atau anak yang di pondok, bahkan anak yang jauh dari orang tuanya untuk menuntut ilmu, doanya itu ya antara langit dan bumi ini tidak jauh, ia berdekatan. Artinya bahwa doa orang yang menuntut ilmu itu sangat dikabulkan. Ya Allah minta niki jamaah pelas penunggu hendak doakan agar menjadi anak yang soleh. Terus yang terakhir itu yaitu yang orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang soleh, yang orang-orang yang beriman, itu yang tidak putus amal jariahnya, tidak putus amal nikah kelak walaupun ia sudah meninggal dunia. Sekali lagi di jamaah hidup ini harap sementara membaca dengan ilmiah dunia ini tempat kita bercocok tanam, akhirat tempat kita memetiknya. Ibarat kita menanam padi akan menghasilkan buahnya. Mustahil kita menanam napiara nikah rumput akan menumbuhkan padi, tapi menanam padi akan menumbuhkan buah yang maksimal. Itulah kata-kata orang bijak bahwa sila oleh dunia ini napiaran bercocok tanam untuk menanam modal atau menanam saham yang
yang baik, yaitu kita mengerjakan amal-amal yang baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi semua larangannya. Sehingga endah jamaah oleh zaman modern niki wah terbuka niki oleh pemerintah niki globalisasi, yaitu informasi-informasi yang apa yang kita tidak tahu menjadi tahu. Dari Amerika, di luar negeri, Cina, kita mengetahuinya dengan cara bagaimana? Kita mempunyai HP yang luar biasa, mempunyai laptop, mempunyai TV yang bagus-bagus. Bahkan ibu-ibu saoleh gunung niki wah tahu naran COD. Bapak-bapak tahu naran COD, bapak-bapak? Nih dia tahu naran COD. Sak dengan nih laut Kedindi ni tahu naran COD. Ibu-ibu tahu naran COD. Saya ingat oleh Facebook girang sak jual-jual laparan no. Jual kelami, jual online lah apa aja garan ni. COD tahun. Lagu itu biasa mun tahun amun biasa orang COD no bayar di tempat. Itulah sekarang kecanggihan teknologi. Aden anak-anakku, aden tahu saring. Siapa yang akan menyaring? Orang tua. Aden sadendek lah arubing apa rani silano. Jauh-jauh HP memang belum saatnya. Lamun wah lulus ke abeng wah lulus SMA atau kuliah beng. Lagu lamunani lagu engat nggih jamaah. Engat kole desa niki masih kece, masih aparanan nanda sugul wasa pian aparanan TikTok aparanan ya para TikTok no ane si viral-viralan kajania anda ibu-ibu no bertiktok ya Allah. Itulah sekarang nggih ada tahu dengan doa-doa niki ibu-ibu bapak-bapak ada sasaring ada sadele lah masih kocet wah bertiktok minimal lah nggih ben pengajian atau arah pengajian niki ya lebih bagus. Lagu ini nara ini ngelapor nani netebeng Pak Ustaz nani si nempuk di si berang nujak kacang aran anak taran no gerah kalah isi anak balut kalah apa ini bahasa kasar no penek kemenu. Kitalah yang memberikan saringan untuk berikan filter arah pencegahan. Lamun dengan tawa dengan tawa guru ngaji, semuanya itu yang memberikan anak sukses. Karena suksesnya anak itu jamaah arah telu yaitu dorongan orang tua, yaitu ada tempatnya sekolah dan dorongan guru, ada yang mengajar, ada tempat yang belajar, dan dorongan yang ketiga ini dorongan anak untuk mau. Lamun telu-telu nende nara anak itu tidak akan sukses. Contoh misal dengan toa nende nara macam alasan nunin anak mau tempat sekolah ada, tidak bisa dia akan menjadi sukses. Atau orang tuanya mendorong anak kurang, tempat sekolah ada, tapi anak ini yang kurang, tidak sukses. Atau yang tiga, tempat sekolahnya nggak ada, anak mau, orang tua mau mempersekolahkan, tapi tempat sekolah atau yang mengajar tidak ada. Jadi tiga-tiga ini jamaah adensa harus arah oleh anak-anak kita. Di jamaah apalagi makin berderet atau sekolah, tinggal orang tua apakah mau atau tidak untuk mempersekolahkan anak. Itulah tausiah atau pengajian yang mudah-mudahan jamaah bisa diamalkan bagaimana keseharian kita. Kesimpulannya bahwa sila oleh majlis niki oleh musalla ini kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi segala semua larangan-larangan dari Allah dan Rasulnya. Mungkin wah jam mana? Sampai teh kan dia jamaah? Ada yang dipertanyakan jamaah? Ada yang aruan niki santap apa saano dah jauh.
Jadi tak puasa aja, buka puasa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan malam ini penuh dengan berkah, barakah, dan anak-anak kita menjadi orang-orang yang soleh, solehah, berbakti kepada kedua orang tua, guru, nusa dan bangsa, dan mudah-mudahan kita juga dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan berkat la ilaha illallah bisirril asrari al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana fi Rajab wa Sa'bana wa bil Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa bil Ramadan. Allahumma ta'alina futuhal arifin, futuhal arifin, futuhal arifin wa faqih fid din wa alim ta'wil wa ja'alna min ibadika salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dengan berakhirnya acara doa nike, kita akhiri dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.